Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Di video sebelumnya kan kita udah mencoba ini tentang modeling of polymer electrolyte layer, the grid model as the function of x direction, di mana kita menghitung temperatur, plot konsentrasi air, kemudian potensial dan pressure. Nah, kemudian ini akan kita jelaskan pembuatan programnya. Oke, di sini lumayan banyak sekali programnya, itu garisnya itu lumayan sangat banyak ya, sangat panjang. Oke, jadi kita jelaskan secara runtutan aja. Nah, untuk pembuatan videonya secara lengkap, pembuatan ininya secara runtut itu telah dibahas di video sebelumnya. Jadi silakan dilihat video sebelumnya yang beberapa jam gitu ya, lumayan panjang sih. Nah, itu sudah kita bahas ya runtutannya, tetapi kita menemukan banyak sekali error. Oke, karena itu kita stop dulu karena menyelesaikan error, tapi masih tag video itu lumayan panjang ya. Jadi kita skip, kemudian kita benari video programnya, dan udah selesai programnya baru kita buat video ini yang menjelaskan program yang udah bisa run ya. Oke, kita kasih all dulu. Seksi kosong dulu. Seksi. Oke, di sini pertama penjelasan ini adalah kita memanggil konstanta, di mana ini kita buat fungsinya, di mana nanti memunculkan untuk menampilkan densitas air, densitas hidrogen, mu, kemudian molecular weight, kemudian nanti konsentrasi awal dan lain-lain, itu dari konstanta ini kita tampilkan. Oke, kemudian di sini kita mencari x direction, ini adalah array sebagai fungsi posisi. Kemudian ini boundary condition. Oke, boundary conditionnya kita memiliki 4 kondisi. Pertama untuk suhu. Ya. Suhunya itu adalah 343, kita membagi skala, kita bagi dengan skala, berarti ini skalanya adalah 10, berarti misal nanti kita plot grafik dan hasil grafiknya itu adalah seperti ini. Nah, ini kan sangat kecil ya, karena kita bagi per 10 skala ya. Kemudian ini boundary condition untuk suhunya adalah 343. Kemudian untuk DTDX10, ini untuk potensial, dan ini untuk pressure. Oke. Kemudian kita menghitung biji sebelah kiri anoda dan katodnya ini. Oke, kemudian kita optimasi menggunakan BVP4C di sini. Ini adalah BVP4C, ini adalah fungsi untuk persamaan diferensial ordiner, kemudian fungsi untuk diferensial boundary condition. Solinit ini adalah initial value yang akan kita panggil menggunakan toolbox BVP init. Oke, yang di sini adalah X, ini adalah nilainya ya, nilai awalnya nanti untuk X. Oke, di sini mem init ini adalah nilai inisial untuk Y-nya. Nanti kita jelaskan di fungsi yang namanya mem initial. X0 ini nilai awal untuk rank nilai X ya, ketebalan dari 0 sampai tick itu sendiri. Nah, ini kita baca dari mc.tick. MC itu adalah memcons. Dari konstantannya kita baca yang namanya tick di function mcons. Kalau udah kita solver, baru kita output. Nah, outputnya ini bisa ada 2, bisa ada X, bisa ada Y gitu ya. Nah, kenapa ada 2? Kan diferensialnya misal di Y per dx. Ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Oke. Kemudian baru kita membuat fungsi ini, meminit, kemudian membuat function memod dan memboundary. Ini mem inisialnya. Oke, ini BCA dan boundary condition A dan B, kiri dan kanan.
Kemudian ini boundary fungsi untuk boundary condition. Nah, ini fungsinya adalah boundary condition sebelah kiri bahwa nilai Y 2 sampai 5. Oke, berarti nanti ini boundary-nya untuk yang tadi untuk T, untuk POT, DT, DX, DT, DT gitu ya. Nah, ini minus BCA. Berarti dia sukunya sama dengan sesuai boundary yang sudah ditetapkan, BCA dan BCB. Nah, nilai BCA, BCB-nya ini yang ada di sini. BC-nya ini BCA, BCB. Terus ini penjelasannya bahwa nanti berikutnya untuk fungsi diferensial. Diferensialnya kita memiliki 5 persamaan. Persamaan pertama untuk konsentrasi, kedua untuk suhu, ketiga ini suhu biasa ya, yang ini ada perubahan suhunya, ini potensial dan ini pressure. Yang mana nanti akan kita plot. Oke, kemudian kita membuat matriks kosong di sini, kemudian akan diisi left hand side, ini ruas kiri, ini ruas kanan gitu ya. Kenapa di sini 5 baris 5 kolom gitu ya? Ya karena kita memiliki 5 variabel yang akan dicari. Di sini ada 5. Kemudian nanti nilai awalnya kita buat fungsinya sebagai initial condition. Nah, ini adalah nanti untuk mencari lambda ya, karena kita membutuhkan nilai lambda. Di sini pertama ada ngitung rho, mu, molar density, ngitung sigma, ngitung diferensial dari potensial, proton potensial, ini rumusnya. Ini ruas kiri, ruas kanannya ini. Oke, untuk POT, di potensial tadi urutannya yang keempat. Maka nanti di sini adalah yang keempat untuk kolomnya. Oke, kemudian right side ini, hasil ruas kanannya ini. Kemudian kita menghitung diffusivity dan MCPN, massa kali CP. Ya. Ini rumusnya. KitCap ini fungsi yang nanti akan kita jelaskan di bawah dengan inputnya ini. Ini tinggal memanggil aja karena dibutuhkan di sini. Buat lambda sama MCP delta T minus RM. Oke, nanti barulah ending dari ini. Oke, sebelum ini kita membuat dulu ini ruas kiri dan ruas kanannya. Yang tadi di atas kita sudah membuat untuk lambda. Ya, lambda ini mana? Nah, ini lambda kali dt dx sama dengan mcp kali n dt dx minus rm. Ini rumusnya. Oke, ini urutan ketiga karena apa? Karena yang nomor 3 adalah dt dx. Berarti kita satu-satu. Pertama konsentrasi, kedua suhu, dt dx, PUT baru P. Nah, di sini kita jelaskan lah. PUT kita cari ini. Kemudian untuk menghitungnya itu nanti membutuhkan variable energy conservation, kita panggil ini yang nanti akan kita jelaskan di function. Kemudian MCP juga, RM juga, ini udah ada functionnya, 3 ini kita panggil terus masukin inputnya. Kemudian kita ngitung dtdx di sini. Habis dtdx kita menghitung suhu yang urutan nomor 2. Habis itu kita masukin di sini konsentrasi yang urutannya kolom nomor 1. Ya. Baru untuk itu nanti menghitung fluxnya. Oke. Fluxnya yang nomor 5 itu ngitung nanti yang akan kita butuhkan. Nah, baru nanti terakhir adalah kita gabungkan jadi satu dy dx-nya yang ada di atas tadi. Nah,
di sini bahwa fungsinya dy dx, di mana dy dx ini terdiri dari 5 bagian. Itu kita gabungkan di sini. Dy dx adalah kita buat matriks 0 dulu, baru kita bagikan ruas kiri dibagi ruas kanan. Atau dengan kata lain, inverse ruas kiri dikali dengan. Misal kita memiliki function ini, misal kita memiliki A dikali X sama dengan B, X yang mau kita cari. Sesuaikan dengan yang atas, ruas kiri LHS dikali dy dx sama dengan RHS. Maka dy dx kita hitungnya dengan inverse dari LHS dikali dengan LHS. Nah, inverse ini bisa juga kita ketikkan dengan ngetiknya LHS dibagi garis miring kebalik LHS. Ini artinya inverse ruas kiri kali ruas kanan. Oke, baru kita gabungkan dengan skalanya lagi. Nah, ini dikasih aksen karena dalam proses pembagian matriks, misal matriks 3 kali 2, nggak bisa dikalikan dengan 3 kali 2, tapi dengan 2 kali 3. Itu juga dengan operasi kalau pembagian. Oke, selanjutnya kita masukin konstanta-konstanta. Ini adalah data ya. Ini number of increment, suhu final, Faraday, tetapan gas ideal, ada tekanan molecular weight of water, mu hidrogen, mu udara, kemudian nilai hidrogen, initial concentration, konstanta, kemudian diffusivity, densitas membran, ya, massa jenis membran, kapasitas panas membran, MR air, CP air, ini untuk hidrogen, kemudian densitas air, gravitasi, ini theta, ini sudut, ini ketebalan, ini saturation, ini adalah, ini lupa, II 112 itu adalah, kita lihat catatan dulu, lupa, itu adalah untuk variabel, current density ya, current density in membrane node. Ya. Oke, kemudian ini nilai K dikali KR M kuadrat, kita singkat KKR gitu ya. Kemudian ini ada nilai water flux, flux daripada air, dan cathode water concentration. Ini skalanya yang kita taruh di atas tadi. Kita taruh sini. Oke, kemudian ini konstanta untuk menghitung water molecule activity. Oke, kemudian baru kita masukin lambda. Beberapa pengandaian yang ini kemarin sudah kita buat. Kalau lambdanya lebih kecil daripada ini, maka nilai D-nya kayak gini. Dan kemudian kita juga punya pengandaian yang ini, kalau lambdanya segini, maka nilai water activity molekulnya A-nya ini rumusnya. Ini A-nya ini rumusnya. Kalau lambdanya sekian. Oke, ini adalah kita masukin menggunakan if else ya. Dengan if else, juga if else dengan lambda ini, maka rumus A-nya ini, lambdanya ini sudah ada. Baru lambdanya ini menghitung sigmanya ini. Oke, ngitung sigma berarti ini fungsi lambda juga. Oke, kita masukin di sini. Kemudian ini adalah untuk menghitung diffusion coefficient. Nah, itu yang tadi. Yang difusi ini. Ini rumusnya kita taruh sini dengan if else. Ini menghitung heat capacity. Kemudian menghitung fuel cell ohm loss RM. Kemudian menghitung flux. Ini rumus-rumus kecil-kecilnya, ya. Rumus kecil-kecilnya kita masukin di sini. Kalau yang di atas ini rumus utama untuk diferensialnya, dy dx. Diakhiri dengan n di sini. Oke, baru kita plot grafik di sini, kita gabungkan menjadi bentuk subplot.
Ini 4 di sini 4,1. Ini semuanya 4,1 di awal, artinya ini adalah rasio. Panjangnya 4, tingginya 1, rasio grafiknya. Kemudian di akhir ada 1, 2, 3, 4, ini urutan grafik nomor berapa. Oke, kalau gitu ini akan kita scroll untuk melihat. Bagi yang ingin melihat lebih detail programnya, bisa di scroll kemudian di stop ya. Oke, silakan. Ini layar pertama sampai baris 24 bisa di mungkin screenshot dan lain-lain. Oke, 1, 2, 3. Kemudian dari 24 ini 25 sampai 48 screenshot 1, 2, 3 untuk ngecek programnya. Yang warna hijau ini bukan program utama, jadi nggak usah ditulis biar lebih cepat untuk pengecekan programnya. Ini 1, 2, 3, oke. Kemudian ini 1, 2, 3, oke. Kemudian ini sampai baris 110, 1, 2, 3, oke. Oke, lagi ini konstantanya 1, 2, 3, oke. Kemudian lagi ini 1, 2, 3, oke. Ini lagi, kemudian 1, 2, 3, oke. Ini lagi 1, 2, 3, oke. Ya, terus ini 1, 2, 3, oke. Oh, yang tadi sampai ruas kanan ini screenshot lagi 1, 2, 3, oke. Tadi ada yang panjang nggak yang di atas? Oh, ini yang baris 77 ini screenshot lagi, ada yang tambahan sampai ujung 1, 2, 3, oke. Yang atas nggak ada. Oke, kemudian kita beralih ke 170 lagi. Ini 1, mana tadi? Nah, ini 1, 2, 3. Baru ini baris 180, 1, 2, 3. Ini ngitung CP 1, 2, 3. Kita geser 1, 2, 3. Oke, dan ini plottingnya 1, 2, 3. Oke, silakan nanti dicek aja. Dan hasil runnya adalah seperti ini. Kita sudah mendapatkan distribusinya di sini. Ya, tuh. Bahwa di sini untuk pressure-nya naik, BOT-nya turun, temperatur naik, dan konsentrasi naik. Oke, berarti kita ada 4 variabel yang bisa kita cari dengan plotting seperti ini. Oke, paling demikian aja untuk hasil kali ini. Silakan dicoba untuk program yang sangat panjang. Nanti bila ada yang ingin ditanyakan atau ada program yang kurang lengkap, nanti akan kita tampilkan gitu ya. Akan kita tampilkan lagi atau nanti bisa di-post dari videonya. Oke, paling demikian saja. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.